Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna dan inspirasi. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita luar biasa yang menggugah hati dan membuka wawasan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan punya makna. Selamat menonton. Malam pertama di alam kubur menjadi awal perjalanan yang tak pernah dibayangkan manusia. Setelah semua keluarga pergi meninggalkan makam, hanya kesunyian yang menemani. Tanah mulai menghimpit tubuh, sementara ruh perlahan sadar bahwa kehidupan dunia telah berakhir. Tidak ada lagi harta, jabatan, atau teman yang mampu menolong. Dalam keheningan mengerikan itu, terdengar suara langkah berat mendekat dari kegelapan. Dua malaikat agung datang membawa pertanyaan yang menentukan nasib seseorang di alam barzah. Setiap manusia, kaya ataupun miskin, akan menghadapi momen ini sendirian. Inilah awal ujian terbesar setelah kematian, ketika amal menjadi satu-satunya cahaya penolong di dalam kubur yang gelap. Tiba-tiba bumi bergetar pelan. Dari kegelapan muncul dua malaikat yang sangat mengerikan. Mereka adalah malaikat Mungkar dan Nakir, penjaga ujian alam kubur. Suara mereka seperti petir yang membelah langit, membuat ruh gemetar ketakutan. Tidak ada manusia yang mampu berbohong di hadapan mereka. Semua amal selama hidup terlihat jelas tanpa bisa disembunyikan. Kubur yang sempit berubah menjadi tempat pengadilan pertama sebelum hari kiamat. Orang beriman akan diberi ketenangan, sedangkan orang lalai dipenuhi rasa takut luar biasa. Pertanyaan demi pertanyaan segera dimulai. Jawaban yang keluar bukan berasal dari hafalan, melainkan dari keyakinan dan amal selama hidup di dunia. Pertanyaan pertama mengguncang seluruh alam kubur. Dengan suara menggelegar, malaikat bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Pertanyaan ini tampak sederhana, namun menjadi ujian paling berat bagi manusia yang lalai semasa hidup. Orang beriman akan menjawab dengan penuh keyakinan, "Allah Tuhanku." Cahaya terang memenuhi kuburnya, menghadirkan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun bagi mereka yang hidup jauh dari iman, lidah menjadi kelu dan tubuh gemetar ketakutan. Tidak ada jawaban yang mampu keluar selain kebingungan. Di alam barzah, keyakinan sejati terbukti. Bukan sekadar ucapan di dunia, melainkan iman yang benar-benar hidup di dalam hati. Ketika seorang mukmin berhasil menjawab pertanyaan pertama dengan iman yang tulus, kuburnya berubah menjadi taman dari taman surga. Dinding tanah yang sempit terbuka luas sejauh mata memandang. Udara harum memenuhi ruang kubur, sementara cahaya lembut menerangi setiap sudut. Ruh merasakan ketenangan luar biasa setelah ketakutan yang sebelumnya menghimpit. Amal saleh selama hidup berubah menjadi teman yang menemani di alam barzah. Semua ibadah yang dahulu terasa berat kini menjadi penolong paling berharga. Inilah balasan bagi orang-orang yang menjaga tauhid dan ketaatan kepada Allah. Alam kubur yang menakutkan berubah menjadi tempat istirahat penuh kedamaian sampai hari kebangkitan tiba. Setelah pertanyaan pertama selesai, malaikat Mungkar dan Nakir kembali bertanya dengan suara yang mengguncang bumi kubur, "Madinuka, apa agamamu?" Bagi orang yang hidup dalam keimanan, jawaban keluar penuh keteguhan, "Agamaku adalah Islam." Kalimat itu memancarkan cahaya yang menerangi alam barzah. Namun bagi mereka yang hanya mengaku Islam tanpa menjalankan ajarannya, ketakutan mulai menguasai diri. Lidah terasa berat dan hati dipenuhi penyesalan. Di alam kubur, agama bukan hanya identitas, melainkan jalan hidup yang benar-benar dijalankan. Salat, puasa, sedekah, dan ketaatan menjadi saksi apakah seseorang sungguh mencintai agamanya, atau hanya sekadar ucapan semata. Di dalam kubur, penyesalan tidak lagi berguna. Banyak manusia dahulu menunda taubat, meninggalkan salat, dan sibuk mengejar dunia. Ketika pertanyaan malaikat datang, mereka kebingungan menjawab. Hati yang kosong dari iman membuat lidah terkunci. Kubur mulai menyempit hingga tulang rusuk saling berhimpitan. Kegelapan semakin pekat, sementara rasa takut berubah menjadi siksaan yang mengerikan. Mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk bersujud sekali saja kepada Allah, namun semuanya sudah terlambat. Alam barzah menjadi tempat pertama merasakan akibat kelalaian semasa hidup. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa kesempatan beribadah dulu sebenarnya sangat mudah dilakukan ketika masih hidup di dunia. Pertanyaan berikutnya terdengar lebih dalam dan penuh makna. "Man Nabiyuka?" Siapa nabimu? Orang-orang beriman menjawab dengan penuh cinta, "Nabiku adalah Muhammad." Jawaban itu muncul dari hati yang selama hidup mencintai sunnah Rasulullah. Mereka yang rajin berselawat, mengikuti ajaran beliau, dan menjaga akhlaknya akan dimudahkan menjawab. Namun orang yang melupakan Rasulullah semasa hidup akan kebingungan.
Di alam kubur tidak ada kepura-puraan. Kecintaan kepada Nabi terlihat dari amal nyata ketika hidup di dunia. Rasulullah menjadi penolong umatnya, tetapi hanya bagi mereka yang benar-benar mengikuti petunjuknya. Pertanyaan ini menjadi bukti siapa yang sungguh mencintai Nabi terakhir Allah tersebut. Di alam kubur, amal saleh berubah menjadi cahaya yang melindungi manusia dari ketakutan. Salat hadir sebagai penerang, sedekah menjadi peneduh, dan bacaan Al-Quran menemani ruh dalam kesendirian. Orang yang dahulu menjaga ibadah merasakan ketenangan luar biasa ketika malaikat datang. Semua amal yang dilakukan dengan ikhlas ternyata tidak pernah sia-sia. Bahkan senyum kepada sesama dan bantuan kecil yang pernah diberikan menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Alam barzah memperlihatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah tempat menanam amal. Siapa yang menanam kebaikan akan memanen ketenangan. Namun siapa yang menanam dosa akan menuai ketakutan dan penyesalan yang tidak lagi bisa diperbaiki. Malaikat kembali bertanya, "Ma kiblatuka? Apa kiblatmu?" Orang beriman menjawab dengan mantap bahwa kiblatnya adalah Ka'bah di Makkah. Pertanyaan ini menjadi simbol apakah seseorang menjaga syalatnya selama hidup di dunia. Kiblat bukan sekadar arah tubuh ketika sholat, tetapi arah hati menuju ketaatan kepada Allah. Banyak manusia mengetahui kiblat, namun lalai menjaga sholat 5 waktu. Di alam kubur, setiap sujud menjadi sangat berharga. Orang yang dahulu menjaga sholat akan merasakan ketenangan dan perlindungan. Namun mereka yang meninggalkan sholat dipenuhi ketakutan besar. Sholat ternyata menjadi pembeda utama antara cahaya keimanan dan gelapnya kelalaian dalam alam barzah. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa kubur bisa menjadi taman surga atau lubang neraka. Semua tergantung amal manusia ketika hidup di dunia. Orang beriman merasakan kesejukan, ketenangan, dan cahaya yang indah. Sementara orang zalim melihat api serta merasakan sempitnya kubur yang mengerikan. Alam barzah bukan sekadar cerita, melainkan kehidupan nyata sebelum hari kebangkitan. Banyak manusia tertipu oleh dunia sehingga lupa bahwa kematian datang tanpa peringatan. Ketika malaikat telah datang, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki amal. Oleh sebab itu, setiap detik kehidupan di dunia sebenarnya adalah kesempatan emas untuk mempersiapkan jawaban terbaik ketika menghadapi pertanyaan di dalam kubur nanti. Dalam beberapa riwayat dan penjelasan ulama, manusia juga akan ditanya tentang persaudaraannya dalam iman. Siapa saudaramu? Pertanyaan ini mengingatkan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan ukhuwah. Orang yang hidup dengan kebencian, iri hati, dan permusuhan akan merasakan beratnya pertanyaan tersebut. Sementara mereka yang menjaga silaturahmi dan membantu sesama muslim mendapatkan ketenangan. Alam kubur memperlihatkan bahwa hubungan antar manusia memiliki nilai besar di sisi Allah. Menyakiti orang lain, memfitnah, dan merampas hak sesama menjadi beban berat setelah kematian. Semua amal sosial ternyata ikut menentukan keadaan seseorang di alam barzah yang penuh rahasia dan keadilan Allah. Dosa yang dahulu dianggap kecil ternyata berubah menjadi sesuatu yang mengerikan di alam kubur. Ghibah, fitnah, kezaliman, dan maksiat muncul sebagai sosok menakutkan yang menemani ruh. Bau busuk memenuhi kubur, sementara rasa takut semakin besar. Banyak manusia baru menyadari bahwa dosa kecil yang terus dilakukan ternyata menjadi gunungan azab. Alam barzah tidak mengenal tipu daya. Semua amal terlihat jelas tanpa bisa disembunyikan. Setiap ucapan, pandangan, dan perbuatan tercatat dengan sempurna. Karena itu Rasulullah selalu mengingatkan umatnya agar menjaga lisan dan hati. Keselamatan di alam kubur bukan ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh kebersihan iman dan amal saleh semasa hidup. Pertanyaan terakhir menjadi penentu yang sangat berat, apa amalmu? Seluruh kehidupan manusia seakan diputar kembali di hadapan malaikat. Solat, sedekah, dosa, hingga perbuatan tersembunyi semuanya terlihat jelas. Orang yang ikhlas beramal karena Allah akan merasakan ketenangan saat kitab amalnya dibuka. Namun mereka yang hidup dalam kemunafikan dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Tidak ada amal sekecil apapun yang hilang dari catatan. Bahkan kebaikan kecil yang terlupakan tetap dihitung oleh Allah. Alam kubur menjadi tempat pertama manusia melihat hasil nyata dari kehidupannya.
Semua yang dahulu dianggap biasa ternyata menjadi penentu kebahagiaan atau kesengsaraan setelah kematian. Rasulullah menjelaskan bahwa sebagian penghuni kubur merasakan azab yang sangat pedih. Jeritan mereka tidak terdengar oleh manusia dan jin, karena jika terdengar semua makhluk akan ketakutan luar biasa. Alam kubur menjadi bukti bahwa kehidupan setelah mati benar-benar nyata. Orang yang suka berdusta, meninggalkan sholat, atau memakan harta haram akan menghadapi akibat yang berat. Sementara orang beriman tidur tenang seperti pengantin yang sedang beristirahat. Dunia yang dahulu diperebutkan manusia akhirnya ditinggalkan begitu saja. Hanya amal yang menemani hingga ke liang lahat. Kesadaran ini membuat setiap mukmin seharusnya lebih berhati-hati menjalani kehidupan sebelum kematian benar-benar datang. Bagi orang-orang saleh, alam kubur menjadi tempat penuh harapan. Pintu surga diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Ruh merasakan angin sejuk dan aroma harum yang berasal dari surga. Semua rasa sakit ketika sakaratul maut berubah menjadi kebahagiaan yang menenangkan. Mereka menunggu hari kiamat dengan penuh kerinduan kepada rahmat Allah. Inilah balasan bagi manusia yang sabar menjaga iman di tengah godaan dunia. Kesulitan hidup, air mata taubat, dan ibadah malam ternyata tidak sia-sia. Alam barzah menjadi awal kebahagiaan abadi bagi orang beriman. Setiap amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas berubah menjadi cahaya dan kenikmatan yang luar biasa indah. Sementara itu, orang-orang yang ingkar diperlihatkan tempat mereka di neraka. Panas api terasa sampai ke alam kubur, membuat ruh dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Mereka memohon agar kiamat tidak segera datang karena sadar azab yang lebih besar telah menanti. Semua kesombongan ketika hidup di dunia hancur seketika. Jabatan, kekayaan, dan kekuasaan tidak mampu menyelamatkan sedikit pun. Alam kubur menjadi awal dari penderitaan panjang akibat menolak kebenaran Allah. Penyesalan terbesar adalah ketika manusia sadar bahwa peringatan para nabi ternyata benar adanya. Namun setelah kematian, pintu taubat telah tertutup rapat dan tidak ada lagi kesempatan untuk kembali memperbaiki kehidupan dunia. Kehidupan dunia sebenarnya sangat singkat dibandingkan alam akhirat. Banyak manusia sibuk mengejar kesenangan sementara hingga melupakan persiapan menuju kematian. Padahal setiap detik umur adalah kesempatan mengumpulkan amal untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Rumah megah, kendaraan mewah, dan popularitas akhirnya ditinggalkan begitu saja ketika ajal datang. Hanya kain kafan yang menemani perjalanan terakhir manusia. Alam barzah menjadi pengingat bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Orang cerdas adalah mereka yang menggunakan hidupnya untuk beribadah dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu kapan malaikat maut akan datang menjemput tanpa pemberitahuan sebelumnya. Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya sebelum kematian datang. Sebesar apapun dosa manusia, rahmat Allah jauh lebih luas. Banyak penghuni surga dahulu pernah berbuat salah, tetapi mereka menangis dalam taubat dan memperbaiki hidupnya. Alam kubur menjadi ringan bagi orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Setiap air mata penyesalan dan sujud di malam hari menjadi penyelamat di alam barzah. Karena itu jangan pernah menunda taubat. Tidak ada yang tahu apakah esok masih diberi kesempatan hidup atau tidak. Kematian bisa datang kapan saja, sementara pertanyaan malaikat pasti menunggu setiap manusia setelah dikuburkan. Setelah seluruh pertanyaan selesai, manusia akan menunggu hari kebangkitan di alam barzah. Bagi orang beriman, masa penantian terasa damai dan penuh harapan. Namun bagi orang durhaka, waktu terasa sangat panjang dan menyiksa. Alam kubur menjadi tempat persinggahan sebelum seluruh manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Di sana tidak ada lagi kesempatan menambah amal. Semua telah selesai dan tinggal menunggu keputusan akhir dari Allah. Kesadaran ini seharusnya membuat manusia lebih menghargai waktu hidupnya di dunia. Setiap ibadah, sedekah, dan kebaikan sekecil apapun akan menjadi bekal berharga ketika menghadapi perjalanan panjang setelah kematian yang pasti datang kepada semua manusia. 6 pertanyaan di alam kubur bukan sekadar cerita untuk ditakuti, tetapi peringatan agar manusia mempersiapkan diri sebelum kematian datang.
Jawaban terbaik tidak lahir dari hafalan, melainkan dari iman dan amal saleh yang dijalani setiap hari. Dunia hanyalah perjalanan singkat menuju kehidupan abadi. Karena itu, perbanyak sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan menjaga hati dari dosa. Setiap amal baik akan menjadi cahaya ketika berada sendirian di alam barzah. Tidak ada yang mampu menemani selain rahmat Allah dan amal saleh. Persiapkan jawaban mulai hari ini, sebab suatu saat setiap manusia pasti akan menghadapi malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.